Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal yang berkudakan kacau nggak karuan. Yang penting di sini Mas Bro nggak tipu-tipu, Anda akan memberikan jawaban-jawaban yang mana dulu Mas Bro pernah rekom beberapa koin yang sudah lama, tentunya koin-koin dedengkot-dedengkot yang mana koin-koin itu telah lolos uji ketika bear market. Jadi yang pertama ada Depcoin, ada Holochain ataupun HOT ya. Dan yang ketiga ini Veracity, ada Cartesi, ada macam-macam Mas Bro nggak ingat lagi karena banyak yang saya rekom ya. Itu untuk pemahaman semua subscriber yang pernah saya rekom koin dan Anda membeli. Mohon maaf pengertiannya dan tolong diperhatikan apa yang akan saya sampaikan, bahwa kripto itu dinamikanya berubah. Yang pertama itu, dan tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga, kripto ini yang ke depan yang namanya saham pun akan ditokenisasi. Jadi di sini ke depan banyak persaingan yang luar biasa mengenai kripto. Ada mungkin yang bisa berlanjut sampai bulan yang akan datang. Ada juga mungkin yang akan patah di tengah jalan karena persaingan terlalu ketat. Bersaing project lah, mencari investor, dapat investor enggak ya. Jadi saya akan jelaskan di sini yang lebih singkat, yang lebih gampang lagi, bahwa kita masuk kripto itu yang pertama nomor 1 80% itu masukkanlah ke BTC yang risikonya nggak begitu seperti altcoin ya. Yang 15% itu di altcoin, itu pun milih-milih. Saya harap itu untuk Cardano, SRP, Polygon yang top CMC yang papan atas. Maksudnya apa? Investornya banyak, projectnya real, nggak omong kosong, nggak ece-ece ya. Jadi nanti ke depan karena dinamika ini sudah berubah, ke depan alihkan ke situ. Sementara nggak apa-apa ya, masih acak kadut portonya. Untuk ke depan setelah bulan yang akan datang, kita harus cerdas lagi, harus pinter lagi. Yang mana kripto itu ada bull market, ada crash, ada winter, ada waktu akumulasi, seperti itu. Saya rasa paham ya. Nah, mengenai yang mana sekarang sangkut, semua memang kondisi lagi turun. Pemenangnya adalah BTC dan ETH, yang mana masuk kemarin di bear market. Sekarang ETH BTC itu tetap masih cuan gede bro. Maka karena dinamika ini udah berubah, saya harap yang 80% masukkan ke BTC untuk ke depan. Mas Bro mereview koin ini bukan tahun 2021. Kalau tahun 2021 Mas Bro mereview koin ece-ece ataupun micin, bahkan yang sudah rungkat pun banyak, bisa Mas Bro dipersalahkan. Tapi ingat, Mas Bro ini mereview kondisi pas lagi tahun 2023, kondisi memang lagi longsor, turun dalam. Jika sekarang ada turun lagi, ya wajar, karena bottomnya kan kita nggak tahu sampai berapa bottomnya ya. Kalau longsor lagi kita wajar. Yang penting intinya di bull market yang akan datang, semua koin-koin itu akan naik semua, akan terbang semua, akan cuan semua. Nah nanti setelah cuan di TP, jangan sampai telat TP, nanti ya portonya dirubah 80% masuk BTC, baru yang 15% altcoin, 5% nya ke memcoin. Jadi kalau nanti ada apa-apa rungkat di memcoin ataupun altcoin, nggak sampai kita jadi kere ataupun bonyok karena portonya sedikit. Mungkin saya rasa paham ya mengenai itu ya. Jadi nggak usah khawatir. Kalau memang yang saya sarankan itu kan bukan meme coin, kebanyakan kan VRA masih ada, Holo masih ada ya kan, Depcoin masih ada. Depcoin itu juga bagus ya. Sekarang yang namanya koin-koin bersaing banyak sekali, dinamika ini berubah. Kalau kita nggak hati-hati beli meme coin,
bahaya. Sekarang yang beli di VRA turunnya jatuh banget aja pada ketakutan, Depcoin aja pada ketakutan. Nah, apalagi yang di meme coin yang nggak jelas anonim, apakah nggak lebih bahaya lagi? Nyatanya banyak yang terjerumus masuk di situ. Kalau Mas Bro itu paling tidak koinnya masih ada. Lah kalau SRP Cardano ataupun Polygon itu sampai kapanpun kan itu koin tetap akan bersinar karena top CMC papan atas yang mana market capnya gede, intinya banyak pausnya, banyak yang apa namanya di situ yang invest, nggak mungkin langsung habis begitu saja, apalagi pendirinya yang punyanya di belakang layar itu bukan anonim ya, ada Vitalik, ada Charles, ada Ripple, kan jelas semua itu akan bersinar selamanya, itu untuk long invest jangka panjang ya. Nah kalau ini model Veracity kita sabar, ini juga ada berita terbaru dari VRA. Kecurangan iklan online telah menjadi masalah besar bagi jaringan iklan digital dengan kerugian diperkirakan mencapai 4,5 juta US dollar per jam. Apakah nggak gila? Ya, jadi Veracity hadir sebagai solusi dengan teknologi blockchain yang dirancang khusus untuk sport dan konten digital, berkomitmen memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan mengatasi masalah kecurangan iklan. Jadi nggak usah saya bahas panjang-panjang ya, ini yang namanya daripada Veracity aja, VRA aja yang kemarin beli di VRA kejebak turun, ini ada project dan progres terus ya, jadi nggak usah khawatir nanti menunggu daripada bull market yang namanya ini lagi ujian semua koin-koin yang kecil-kecil ini mampu nggak dia bertahan. Itu mampu dan nggak bertahan itu tergantung daripada depnya tersendiri, depnya mau nggak ngangkat harga, mau nggak dia mencari investor, ada projectnya nggak, progres terus nggak, seperti itu. Jadi itu suatu contoh ataupun untuk penilaian kita untuk jadikan barometer bahwa koin-koin apa yang perlu kita beli ya. Seperti Matic, Cardano, Polygon itu kan sudah teruji, itu pun harganya turunnya edan-edanan bro, dari harga 48.000 yang namanya Matic itu 48 ataupun 43.000 itu tertingginya kemarin tuh ya, pokoknya di atas 40 lah. Itu sekarang harganya Cardano berapa? Cuma 4.000-an. Artinya apa? Semua memang lagi turun. Ini untuk pelajaran kita semua supaya tahun depan kita nggak melakukan kesalahan lagi ya. Kalau BTC penurunannya nggak kayak altcoin gila-gilaan dan pulihnya kembalinya lagi harganya akan cepat. Ini yang beli altcoin kan pada nangis di pojokan, penurunannya nggak kira-kira. Tapi sekarang detik ini, hari ini yang beli BTC sama ETH kan cuan hampir ratusan persen. Artinya apa? Pemenangnya tetap di BTC sama pun ETH ya. Jadi kalau yang namanya di sini itu kita anggap gambling, Mas Bro itu nggak pernah keluarkan dalam arti apa namanya koin-koin bagus, meme coin semua saya babat habis, semua saya kritik pedas ya. Tapi daripada Anda membeli koin-koin meme coin ya saya arahkan yang kemarin banyak meminta koin yang masih receh, yang masih murah ya saya larikan ke altcoin tapi yang kelasnya kelas bawah, ibaratnya Depcoin, Veracity. Ini nggak menutup kemungkinan kalau terbang ya terbangnya tinggi karena market capnya masih kecil seperti Veracity, Dep, Holo yang nggak saya bahas semua, harus saya jelaskan berita-beritanya. Yang penting semua itu ada progres semua, ada project semua, yang mana tuh udah lama koin-koin itu masih bisa bertahan, masih bisa bertahan. Ya nanti kalau pas kebetulan waktunya naik, yang jelas ketika nanti bull market itu kan semua naik semua. Jadi nanti kita nggak usah cut loss sekarang, yang kondisi sekarang lagi turun kita biarin aja nanggung. Nanti di tahun depan di akhir tahun di TP baru kita nanti masukkan lagi ke koin-koin yang mantap, yang benar-benar 80% untuk ke BTC. Saya rasa seperti itu ya. Ya sekarang untuk percontohan ini, jangankan Veracity penurunannya berapa sih Mas Bro, itu di Ratsa itu aduh udah nggak kira-kira lagi, nggak ada harganya nilai uang koinnya. Yang mana harga
masuk di 150, 170, sekarang Rp1 coba ya. Kalau harga Rp100 kok sekarang jadi Rp1 99%. Nah ini kalau harga 170 sekarang jadi Rp1 itu berapa itu kehilangannya, minusnya berapa? Bukan 99% lagi, mungkin hampir nol ya, sisanya hampir nol. Jadi nggak hampir 100 lah, hampir 100% ya, dibilang nol tuh di situ yang namanya koin-koin seperti itu mending kalau PRA, Depcoin, Holo ya, masih ada harapan. Sabar, tenang ya. Saya rasa cukup ya untuk beli yang dulu berasa rekom untuk koin-koin yang mana yang murah-murah. Ini Mas Bro lebih hati-hati lagi karena dinamika ini berubah, perkembangan kripto juga cepat berubah, yang mana tiba-tiba ada ETF support, BTC belum disetujui, malah ETH-nya minta ya. Jadi nanti berkudakan nggak karuan, semakin ketat di permainan kripto ini. Yang nggak cerdas-cerdas, nggak pinter-pinter, banyak ditipu sana sini dengan berita-berita yang muluk-muluk, tapi adanya hanya tipu menipu, halu belaka, bahaya ya. Jadi tetap berpegangan teguh, pegang erat-erat, 80% masukkan ke BTC ya, paham ya. Saya rasa itu aja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro banyak salah banyak dosa itu pasti ya. Yang positifnya diambil, yang buruknya Anda tendang ya. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi